Wah mantap ini! Gara-gara sosok Patrick Kluivert yang latih timnas Indonesia, pemain keturunan grade A kelas Eropa ini blak-blakan ngaku sangat ingin gabung timnas Indonesia. Garuda bisa untung besar dengan kedatangannya. Siapakah sosok fenomenal ini? Benarkah bomber gacor EPL Justin Kluivert atau back Leeds United Pascal Struijk? Temukan jawabannya hanya di sini. Yes, alhamdulillah gak jadi sedih. Detik-detik jelang berlaga di Piala Asia 2025, mendadak timnas U20 Indonesia kedatangan bomber muda top super potensial. Yang bisa menjadi duet maut Jens Raven hancurkan lini pertahanan lawan. Coach Indra Auto langsung full senyum dengan kehadirannya. Kok bisa begitu? Siapakah sebenarnya sang bomber berbakat itu? Tonton video hingga usai dan temukan fakta lengkapnya hanya di sini. Nah ini, terobosan super gemilang. Mendadak Erick Thohir buat langkah sensasional kayak gini bersama tokoh hebat dari Jepang, yang bisa berdampak besar bagi tim kepelatihan baru dan timnas Indonesia. Kok bisa? Apa yang terjadi sebenarnya? Benarkah dengan ini Indonesia bisa temani timnas Jepang lolos Piala Dunia 2026? Simak informasi selengkapnya hanya di sini. Langsung bisa jadi headline di media Inggris. Tepat tadi malam Marcelino Ferdinand unjuk kehebatannya di sesi latihan di hadapan Ole Romeni dan pemain Oxford United lain. Bahkan semuanya langsung dibuat takjub dan tercengang melihatnya. Kelas Lino. Apakah ini bisa jadi sinyal kuat bakal dapat satu tempat utama di timnas Indonesia asuhan Coach Patrick? Mantap, alhamdulillah. Lolos Piala Dunia semakin nyata. Jelang laga krusial versus timnas Indonesia, mendadak tim Australia dapat kabar menghebohkan kayak gini. Yang bisa sangat rugikan tim asuhan Tony Popovic di tengah ambisinya raih poin penuh di Sydney Stadium. Fans Garuda sangat bahagia kalau begini. Kok bisa sih? Apa yang sebenarnya terjadi pada tim Australia? Tonton video ini hingga akhir dan simak semua ulasan mendetailnya hanya di sini. Yes, timnas Garuda untung besar. Legenda top timnas Singapura ini tak sadar keceplosan ungkap bahwa ciri-ciri calon asisten Patrick Kluivert di timnas Indonesia adalah bomber terbaik di ASEAN. Penyerang Indonesia bisa auto gacor dibuatnya. Semuanya bisa langsung terkejut namun bahagia dengan sosok ini. Siapakah dia yang dimaksud? Simak ini dia berita selengkapnya. Breaking news kejutan besar. Ternyata bukan ke Urawa Reds, back timnas Sandy Walsh bakal gabung ke klub papan atas Liga Jepang ini. Yang bisa membawanya kembali ke performa terbaiknya. Klub manakah yang beruntung dapatkan jasa Sandy Walsh? Simak ini dia informasi selengkapnya. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Wah mantap ini! Gara-gara sosok Patrick Kluivert yang latih timnas Indonesia, pemain keturunan grade A kelas Eropa ini blak-blakan ngaku sangat ingin gabung timnas Indonesia. Garuda bisa untung besar dengan kedatangannya. Siapakah sosok fenomenal ini? Benarkah bomber gacor EPL Justin Kluivert atau back Leeds United Pascal Struijk? Temukan jawabannya hanya di sini. Back kiri Go Ahead Eagles dan James mengungkapkan bahwa dirinya terbuka untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun ini saat ini menjadi salah satu pilar penting di klubnya yang berlaga di Eredivisie atau kasta tertinggi Liga Belanda. Musim ini Dan James telah tampil dalam 15 pertandingan mencatatkan 1 gol dan 2 assist untuk Go Ahead Eagles. Berkat performa stabilnya, ia menjadi salah satu pemain andalan klub. Dan memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Hal ini membuatnya memenuhi syarat untuk menjadi warga negara Indonesia dan membela timnas Garuda sesuai dengan regulasi FIFA, mengingat ia belum pernah memperkuat timnas senior Belanda. Dalam wawancara dengan Voetbal Primeur, Dan mengakui bahwa ia terbuka untuk bermain bagi timnas Indonesia. Namun untuk saat ini, ia ingin lebih dulu fokus membangun kariernya di Go Ahead Eagles.
Saya masih terbuka untuk bermain untuk Indonesia. Tapi saya pikir saya harus fokus pada go ahead sekarang. Kemudian saya akan melihat sendiri apakah saya akan mendapat giliran atau tidak. Meski belum mengambil keputusan final, peluangnya untuk membela timnas Indonesia cukup besar, terutama jika PSSI segera memproses perpindahan kewarganegaraannya. Menariknya, Dan James juga mengikuti perkembangan terbaru timnas Indonesia, termasuk pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Ia menilai kehadiran Kluivert membawa dampak positif, terutama karena ia dibantu oleh staf pelatih berpengalaman seperti Alex Pastoor, Gerald van den Burg, dan Denny Lanzaat. Indonesia adalah negara yang bagus untuk memiliki tim yang kuat. Dengan staf yang baru, saya tentu terbuka untuk datang dan bermain di sana. Jika Dean bergabung, persaingan di posisi bek kiri timnas Indonesia akan semakin ketat, mengingat sudah ada nama-nama seperti Calvin Verdonk dan Saine Patinama. Namun dengan semakin banyaknya pemain berkualitas di posisi tersebut, timnas Indonesia akan memiliki kedalaman skuad yang lebih baik di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Kini tinggal menunggu keputusan final dari Dean James dan PSSI untuk melihat apakah ia akan segera menjadi bagian dari skuad Garuda. Nah ini, terobosan super gemilang. Mendadak Erick Thohir buat langkah sensasional kayak gini bersama tokoh hebat dari Jepang, yang bisa berdampak besar bagi tim kepelatihan baru dan timnas Indonesia. Kok bisa? Apa yang terjadi sebenarnya? Benarkah dengan ini Indonesia bisa temani timnas Jepang lolos Piala Dunia 2026? Simak informasi selengkapnya hanya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dikejutkan oleh pertemuan antara pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert beserta asistennya dengan Wakil Ketua Komite Wasit PSSI, Yoshimi Ogawa. Dalam momen tersebut, Ogawa ternyata memiliki kenangan dengan Kluivert dan beberapa asistennya sejak mereka masih aktif bermain. Saat ini, Erick Thohir tengah sibuk memperkenalkan jajaran pelatih timnas Indonesia kepada berbagai pihak di sepak bola Indonesia. Sebelumnya, ia telah mengenalkan Patrick Kluivert serta para asisten pelatihnya seperti Alex Pastoor, Gerald van den Burg, dan Denny Lanzaat kepada pemilik klub Liga 1 dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kali ini, ia memperkenalkan mereka kepada pihak yang bertanggung jawab dalam perwasitan sepak bola Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Erick berniat mengenalkan Kluivert kepada Yoshimi Ogawa. Namun sebelum Erick sempat berbicara panjang lebar, Ogawa justru mengejutkannya dengan mengungkap bahwa ia sudah mengenal Kluivert sejak lama. Mr. Ogawa-san, saya akan perkenalkan Anda, kata Erick kepada Ogawa dalam video. Namun Ogawa langsung menyapa Kluivert dan mengungkapkan bahwa dirinya pernah melihat langsung aksi Kluivert di Jepang ketika masih berusia 16 tahun. Ketika Anda datang ke Jepang saat berusia 16 tahun, Anda bermain di Shizuoka. Saya ada di pertandingan itu, ujar Ogawa kepada Kluivert. Mendengar hal ini, Kluivert tampak terkejut karena tidak menyangka Ogawa masih mengingat momen tersebut. Apa benar? Tapi saya mencetak gol, kan? Balas Kluivert dengan antusias. Tak hanya mengenali Patrick Kluivert, Ogawa juga masih mengingat asisten pelatih Gerald van den Burg. Ogawa kemudian mengaku bahwa dirinya pernah menonton lebih dari 10 pertandingan Van den Burg saat ia bermain untuk Jubilo Iwata pada tahun 1993 hingga 1996. Saya pernah menonton pertandingan Anda lebih dari 10 kali saat Anda bermain di Jubilo Iwata. Rumah saya di Shizuoka, jadi saya sering menyaksikan pertandingan Anda, ujar Ogawa kepada Gerald. Gerald pun tersenyum dan mengonfirmasi pernyataan Ogawa. Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir juga menjelaskan peran penting Ogawa dalam membenahi sistem perwasitan sepak bola Indonesia. Ia menyebut bahwa Ogawa telah bekerja sama dengan PSSI selama 1 tahun 3 bulan untuk memperbaiki sistem perwasitan. Selain Ogawa, PSSI juga dibantu oleh Pratap Singh dari India yang kini menjabat sebagai Kepala Departemen Wasit PSSI serta Daniel dari Singapura. Ogawa membantu kami dalam reformasi perwasitan. Dia dibantu oleh Pratap dari India dan Daniel dari Singapura. Ini adalah tim mereka, jelas Erick kepada Kluivert dan staf kepelatihannya.
Mereka sebelumnya bekerja di AFC selama 5 tahun di bagian perwasitan. Sedangkan saya sendiri telah bekerja 9 tahun sebagai direktur perwasitan, ungkap Ogawa. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI sedang berusaha membersihkan sepak bola Indonesia dari praktik match fixing pengaturan skor serta meningkatkan standar perwasitan dengan penerapan VAR. Kami berkomitmen untuk membersihkan match fixing, match setting, dan menerapkan VAR. Mr. Ogawa telah bekerja bersama saya selama lebih dari 1 tahun untuk mereformasi sistem perwasitan di Indonesia, tegas Erick. Dengan kehadiran orang-orang berpengalaman seperti Ogawa, Pratap Singh, dan Daniel, PSSI berharap sepak bola Indonesia dapat terus berkembang dan menjadi lebih profesional di masa depan. Yes, alhamdulillah gak jadi sedih. Detik-detik jelang berlaga di Piala Asia 2025, mendadak timnas U20 Indonesia kedatangan bomber super potensial. Yang bisa menjahit duet maut Jens Raven hancurkan lini pertahanan lawan. Coach Indra Auto langsung full senyum dengan kehadirannya. Kok bisa begitu? Siapakah sebenarnya sang bomber berbakat itu? Tonton video hingga usai dan temukan fakta lengkapnya hanya di sini. Mantan asisten Shin Tae-yong yang kini menjabat sebagai pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto mengungkapkan kebanggaannya atas keberhasilan Avandra Florasta yang dipromosikan ke timnas U20 Indonesia. Nova berharap Avandra terus bekerja keras dan tetap rendah hati setelah mendapatkan kesempatan besar ini. PSSI telah mengumumkan 23 pemain yang akan dibawa ke Cina untuk berlaga di Piala Asia U20 2025. Dalam persiapan menuju turnamen tersebut, pelatih timnas U20 Indonesia Indra Syafri memberikan kesempatan kepada beberapa pemain dari kelompok usia U17 untuk ikut bergabung dalam pemusatan latihan. Salah satu pemain yang berhasil menarik perhatian adalah Avandra Florasta. Gelandang muda Bayangkara FC ini menjadi satu-satunya pemain dari timnas U17 Indonesia yang resmi naik ke timnas U20. Sebenarnya selain Avandra, ada juga Matthew Baker yang sempat berlatih bersama timnas U20. Namun setelah seleksi yang cukup panjang, Indra Syafri akhirnya menetapkan 23 pemain yang akan dibawa ke Cina, dan Avandra menjadi satu-satunya perwakilan dari kelompok usia U17. Sebagai mantan pelatih Avandra di timnas U17, Nova Arianto merasa bangga dan senang melihat anak asuhnya mendapatkan promosi ke level yang lebih tinggi. Ia pun memberikan pesan khusus kepada pemain 16 tahun itu agar tetap bekerja keras dan tidak lupa untuk selalu rendah hati. Selamat Avandra Florasta. Jangan lupa tetap kerja keras dan selalu menjadi orang yang rendah hati, tulis Nova di Instagram pribadinya. Nova juga menekankan agar Avandra tidak menyia-nyiakan kesempatan besar ini. Usianya yang masih sangat muda seharusnya menjadi motivasi untuk terus berkembang dan menikmati setiap prosesnya. Jangan sia-siakan kesempatan ini, terus nikmati progresmu dan tetap semangat memberikan yang terbaik, tambah Nova. Avandra sendiri mengakui bahwa dirinya sempat merasa minder saat pertama kali bergabung dengan timnas U20. Namun ia tetap berusaha memberikan yang terbaik dan akhirnya berhasil masuk dalam daftar 23 pemain yang dipilih oleh Indra Syafri. Sebagai bentuk rasa terima kasihnya, Avandra secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Nova Arianto yang telah membantunya berkembang selama ini. Buat Coach Nova, terima kasih banyak telah mengantarkan saya sampai di titik ini dan mengizinkan saya mengikuti trial di U20, ujar Avandra. Alhamdulillah, saya berhasil menjawab kepercayaan yang diberikan Coach Nova, tambahnya. Selama membela timnas U17 Indonesia, Avandra telah mencatatkan 6 penampilan dan mencetak 2 gol, menunjukkan potensinya sebagai gelandang muda berbakat. Timnas U20 Indonesia akan menghadapi tantangan berat di Piala Asia U20 2025 karena mereka tergabung dalam grup C bersama Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Untuk bisa melaju ke Piala Dunia U20 2025, Garuda Nusantara harus setidaknya mencapai babak perempat final. Oleh karena itu, setiap pemain termasuk Avandra diharapkan bisa memberikan kontribusi maksimal dalam ajang tersebut. Keberhasilan Avandra naik ke timnas U20 menjadi bukti bahwa pemain muda Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang ke level yang lebih tinggi.
Kini tantangan sesungguhnya baru dimulai dan semua mata akan tertuju pada bagaimana Evandra dan Timnas U20 Indonesia bersaing di Piala Asia U20 2025. Langsung bisa jadi headline di media Inggris. Tepat tadi malam Marcelino Ferdinand unjuk kehebatannya di sesi latihan di hadapan Ole Romeni di pemain Oxford United lain. Bahkan semuanya langsung dibuat takjub melihatnya. Pertanda besar bakal dapat satu tempat utama di Timnas Indonesia asuhan Coach Patrick. Gelandang muda berbakat Marcelino Ferdinand kembali mencuri perhatian di klubnya Oxford United. Kali ini ia berhasil mengungguli rekan setimnya Ole Romeni dalam sebuah tantangan juggling yang diberikan oleh klub. Performa impresif ini membuat publik bertanya-tanya apakah Marcelino akan masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Timnas Indonesia di Maret 2025. Oxford United baru saja mengadakan tantangan juggling kepada 6 pemainnya termasuk Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni. Namun ada satu hal yang membuat tantangan ini lebih sulit, mereka harus melakukan juggling menggunakan bola American football yang berbentuk oval. Meski tantangan ini tidak mudah, Marcelino menunjukkan kelasnya. Dari semua pemain yang ikut serta, Marcelino berhasil melakukan juggling sebanyak 23 kali, menjadikannya pemain dengan catatan juggling terbanyak. Bagaimana dengan Ole Romeni? Pemain yang segera jadi WNI itu hanya bisa melakukan 15 kali juggling, jauh di bawah pencapaian Marcelino. Keberhasilan ini semakin menegaskan bahwa Marcelino Ferdinand memiliki bakat besar dan masih bisa berkembang lebih jauh, mengingat usianya baru 20 tahun. Banyak pihak menilai bahwa Marcelino pantas mendapat apresiasi lebih. Ia memilih meninggalkan zona nyaman di Indonesia demi berkarier di Eropa. Padahal jika tetap bermain di Liga Indonesia, Marcelino bisa mendapatkan jaminan sebagai starter dan gaji tinggi. Namun ia berani mengambil risiko dengan bergabung ke Oxford United meskipun berisiko kehilangan menit bermain dan tidak mendapat bayaran setinggi di tanah air. Keputusannya untuk tetap bertahan dan berkembang di luar negeri menunjukkan mentalitas kuat dan keinginannya untuk terus maju. Sekarang yang menjadi pertanyaan besar, apakah Marcelino Ferdinand akan masuk dalam skuad Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Maret 2025? Saat perkenalan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 12 Januari 2025, Patrick Kluivert menegaskan bahwa para pemain harus memiliki match fitness yang cukup untuk bisa masuk ke dalam skuadnya. Ini menjadi tantangan bagi Marcelino karena sejak bergabung dengan Oxford United pada Agustus 2024, ia baru sekali tampil di tim utama, itu pun hanya selama 8 menit. Namun Marcelino tetap menunjukkan performa apik di tim Oxford United U21. Dalam 2 pertandingan bersama tim muda, ia berhasil mencatatkan 2 gol dan 2 assist. Jika Patrick Kluivert melihat potensi dan kerja keras Marcelino, bukan tidak mungkin ia akan mendapatkan panggilan untuk membela Timnas Indonesia pada laga Maret mendatang. Mantap, alhamdulillah. Lolos Piala Dunia semakin nyata. Jelang laga krusial versus Timnas Indonesia, mendadak tim Australia dapat kabar menghebohkan kayak gini. Yang bisa sangat rugikan tim asuhan Tony Popovic di tengah ambisinya raih poin penuh di Sydney Stadium. Fans Garuda sangat bahagia kalau begini. Kok bisa sih? Apa yang sebenarnya terjadi pada tim Australia? Tonton video ini hingga akhir dan simak semua ulasan mendetailnya hanya di sini. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan kembali bergulir dan Timnas Indonesia bersiap menjalani 2 laga krusial pada Maret 2025. Salah satu pertandingan yang paling dinanti adalah laga tandang melawan Australia pada 20 Maret 2025. Laga ini diprediksi akan berjalan menarik dan penuh tekanan bagi kedua tim yang sama-sama berjuang merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Pada pertemuan pertama di Stadion Gelora Bung Karno Oktober lalu, Timnas Indonesia secara heroik mampu menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Hasil tersebut menjadi kejutan besar mengingat Australia merupakan tim unggulan di grup ini. Kunci keberhasilan Indonesia di laga itu adalah penampilan gemilang kiper Martin Paes.
Penjaga gawang berusia 26 tahun tersebut tampil luar biasa dengan membuat sejumlah penyelamatan penting yang akhirnya memastikan Indonesia mendapatkan 1 poin dari pertandingan tersebut. Jelang laga ini, Australia perlu lebih waspada karena mereka memiliki masalah di lini depan. Striker utama mereka, Kusini Yengi, sedang mengalami performa buruk bersama Portsmouth di musim 2024/2025. Meskipun Kusini Yengi menjadi pilihan utama di lini serang timnas Australia, penampilannya bersama klubnya justru mengecewakan. Hingga saat ini, striker jangkung berusia 26 tahun tersebut baru dimainkan dalam 8 pertandingan, tetapi belum mencetak satupun gol atau assist untuk Portsmouth. Di sisi lain, posisi Yengi di Portsmouth masih kalah bersaing dengan Calum Lang yang menjadi striker utama klub sepanjang musim ini. Statistik Kusini Yengi bersama Portsmouth musim 2024/2025 banding 8 pertandingan, 0 gol, 0 assist dalam 398 menit bermain. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025. Namun dengan hasil imbang yang diraih di pertemuan sebelumnya dan masalah yang dialami lini serang Australia, skuad Garuda memiliki peluang untuk kembali mencuri poin penting. Mampukah timnas Indonesia kembali memberikan kejutan di laga ini? Yes, timnas Garuda untung besar. Legenda top timnas Singapura ini tak sadar keceplosan ungkap bahwa ciri-ciri calon asisten Patrick Kluivert di timnas Indonesia adalah bomber terbaik di ASEAN. Penyerang Indonesia bisa auto gacor dibuatnya. Semuanya bisa langsung terkejut namun bahagia dengan sosok ini. Siapakah dia yang dimaksud? Simak ini dia berita selengkapnya. Mantan striker timnas Singapura, Noh Alamsa mengungkapkan bahwa menurutnya penyerang terbaik sepanjang masa di Asia Tenggara berasal dari Indonesia. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menjadi tamu dalam Siniar Sport 77 di Jakarta baru-baru ini. Bagi penggemar sepak bola Indonesia, nama Noh Alamsa atau yang akrab disapa Long bukanlah sosok asing. Mantan penyerang timnas Singapura ini pernah bermain di Liga Indonesia, tepatnya bersama Arema Malang sejak tahun 2009 setelah hijrah dari Tampines Rovers. Selama 3 tahun memperkuat Arema, Long menjadi salah satu pemain yang cukup diidolakan Aremania. Setelah itu ia sempat melanjutkan karier di Persib Bandung sebelum akhirnya kembali ke Singapura dan pensiun bersama Tampines Rovers pada 2016. Meski kini sudah tak aktif bermain, pengaruhnya di sepak bola Asia Tenggara tetap besar dan ia sering diminta pendapat soal perkembangan sepak bola di kawasan ini. Dalam Siniar Sport 77, Long mendapatkan pertanyaan tentang siapa penyerang terbaik sepanjang masa di Asia Tenggara. Alih-alih menyebut dirinya sendiri, ia dengan rendah hati menyebut nama mantan striker timnas Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto. Sepanjang masa saya pikir Kurniawan Dwi Yulianto, ujar Noh Alamsa. Kurniawan memang dikenal sebagai salah satu legenda sepak bola Indonesia. Selama membela skuad Garuda, ia telah tampil dalam 59 pertandingan dan mencetak 33 gol, rekor yang cukup mengesankan bagi seorang striker di eranya. Setelah pensiun sebagai pemain, Kurniawan Dwi Yulianto kini melanjutkan kariernya di dunia kepelatihan. Baru-baru ini ia juga mengikuti sesi wawancara untuk menjadi bagian dari staf kepelatihan timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Menanggapi kesempatan tersebut, Kurniawan mengaku siap jika dipercaya membantu timnas Indonesia. Intinya apapun untuk timnas, saya siap dimanapun saya ditempatkan, ujar Kurniawan. Saya merasa apa yang saya punya mungkin bisa bermanfaat untuk sepak bola Indonesia, tambahnya. Pernyataan Noh Alamsa menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sejarah striker hebat di Asia Tenggara dan Kurniawan Dwi Yulianto adalah salah satu ikon terbaiknya. Dengan pengalaman serta kontribusinya untuk timnas Indonesia, Kurniawan kini siap memberikan ilmu dan pengalamannya di level kepelatihan demi membantu sepak bola Indonesia semakin berkembang. Breaking news kejutan besar. Ternyata bukan ke Urawa Reds, bek timnas Sandy Walsh bakal gabung ke klub papan atas Liga Jepang ini. Yang bisa membawanya kembali ke performa terbaiknya,
Klub manakah yang beruntung dapatkan jasa Sandy Walsh? Simak ini dia informasi selengkapnya. Bek andalan timnas Indonesia, Sandy Walsh, dikabarkan tinggal menunggu waktu untuk bergabung dengan klub Jepang Yokohama Marinos. Saat ini pemain berusia 29 tahun tersebut masih memiliki kontrak dengan KV Mechelen hingga Juni 2025, namun peluang untuk pindah semakin terbuka lebar. Sejak bergabung dengan KV Mechelen pada 2020, Sandy sempat menjadi bagian penting dari tim. Namun musim ini posisinya mulai tergeser dan tidak lagi menjadi pilihan utama. Sepanjang musim 2024/2025, ia hanya mencatatkan 6 penampilan di Liga Belgia, membuat opsi pindah menjadi langkah terbaik untuk kelanjutan kariernya. Sandy sendiri pernah mengungkapkan keinginannya untuk bermain di kompetisi Asia, terutama Jepang dan Korea Selatan. Dengan bursa transfer Liga Jepang masih dibuka hingga Maret, peluangnya untuk pindah semakin besar. Kabar kepindahan Sandy ke Yokohama Marinos semakin kuat setelah jurnalis Belgia dari Sporza, Jonas van de Veere, melaporkan bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak hampir rampung. Setelah petualangan bersama timnas Indonesia, kini tantangan baru menanti di Jepang. Sandy Walsh, yang kontraknya segera habis dengan KV Mechelen, hampir bergabung dengan klub papan atas Asia, Yokohama Marinos, tulis Jonas van de Veere. Saat ini pembicaraan antara pihak klub dan Sandy sedang berlangsung dengan kesepakatan diprediksi akan selesai pada Sabtu mendatang. Jika transfer ini terrealisasi, Sandy akan bermain di liga yang lebih kompetitif dan mendapatkan lebih banyak menit bermain untuk menjaga performanya. Sebelum dikabarkan bergabung dengan Yokohama Marinos, Sandy juga sempat disebut-sebut akan merapat ke Urawa Reds, klub lain di J-League 1. Rumor ini pertama kali muncul dari akun Twitter penggemar Urawa Reds @fukumitsu yang menuliskan, rumor Urawa merekrut bek asal Indonesia Sandy Walsh dari klub divisi 1 Belgia, KV Mechelen. Kabar ini pun menjadi perbincangan hangat di media sosial. Namun seiring berjalannya waktu, Yokohama Marinos kini menjadi tujuan paling realistis bagi Sandy Walsh. Dengan semakin dekatnya kepindahan ke Jepang, akankah Sandy Walsh segera merasakan atmosfer kompetisi J-League? Kita nantikan kabar resminya dalam waktu dekat.